Nah, kenapa dalam konteks memberi hutang kelapangan rezeki disebut dengan yabsutu dengan sod yang jenis hurufnya tafkhim atau tebal? Satu, untuk memberi isyarat balasan Allah kepada yang memberi hutang itu tebal sekali, setebal yabsutu. Yang kedua, hanya orang yang kantongnya tebal yang bisa memberi hutang. Orang yang kantongnya tipis, sulit memberi hutang, ya dia aja tidak cukup. Dia punya sedikit, gimana memberi hutang? Orang yang memberi hutang tuh kalau kantongnya tebal, karena biasanya hutang jumlahnya besar. Kalau sedekah bisa 2.000, 5.000, tapi kalau memberi hutang itu jutaan, mungkin puluhan juta. Hanya orang yang kantongnya tebal yang bisa memberi hutang. Karena itu hurufnya ditebalkan, yabsutu. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 245. Kita baca ayatnya, Al-Baqarah 245. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang menghutangi Allah dengan hutang atau pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran untuknya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Itu artinya surat Al-Baqarah 245. Jadi ayat ini menjelaskan tentang janji Allah kepada orang-orang yang memberi hutang kepada orang, bahwa siapa yang menghutangi orang lain, ya, maka Allah berikan dia balasan, bayaran yang berlipat ganda. Itu janji Allah begitu. Nah, secara redaksional ada hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, ketika Allah menyebutkan memberi hutang kepada orang, menghutangi manusia, maka Allah tidak menyebutkan menghutangi orang, tapi menghutangi Allah. Man zallazi yuqridullah, bukan yukridun nas, bukan menghutangi orang, tapi yukridullah, menghutangi Allah. Jadi kata Allah itu sebagai objek. Kan Allah tidak mungkin berhutang. Allah maha kaya, tidak mungkinlah berhutang kepada kita yang miskin, ya, yang fakir. Tapi begitu, kalau kita menghutangi orang, maka sesungguhnya kita menghutangi Allah. Ya, bukan orang itu yang berhutang, tapi Allah yang berhutang dengan kita. Dan Allah tidak mungkin tidak membayar hutang, karena Allah itu maha kaya. Zat yang maha kaya tidak mungkin tidak membayar hutang. Karena itu yakinlah para hadirin, tidak akan pernah hutang yang tidak dibayar. Mungkin orang itu tidak membayar hutangnya ke kita, tapi Allah yang membayarkannya, karena Allah yang berhutang, bukan dia. Tapi ingat ya, ini ayat jangan salah paham ini. Ini ayat untuk yang memberi hutang, bukan untuk yang berhutang. Kalau orang yang berhutang nanti aturannya nanti di Al-Baqarah 282. Kalau ini untuk yang memberi hutang, agar orang yang memberi hutang tidak merasa rugi kalau hutangnya tidak dibayar oleh orang yang berhutang, karena pasti Allah bayar. Karena yang berhutang bukan dia, yang berhutang Allah, dan Allah zat yang maha kaya yang pasti membayar hutangnya. Itu kenapa
yang berhutang bukan manusia, tapi Allah. Makanya bahasanya yukridullah, yang menghutangi Allah. Yang dimaksud menghutangi manusia. Tapi ketika kita menghutangi orang, maka sesungguhnya kita sedang menghutangi Allah, dan Allah tidak mungkin tidak membayar hutang. 1. 2, man zallazi yukridullah. Itu za, itu namanya isim isyarah. Ya. Sebenarnya bisa tanpa za, tanpa allazi, ya. Bisa man yukridillah. Bisa langsung man yukridillah, tapi ditambah za, isim isyarah namanya. Dan za itu isim isyarah untuk dekat, karena ada isim isyarah untuk jauh, zalika. Bisa saja dikatakan man zalikal lazi yukridullah, ya, seperti dalam surat Al-Maun kan ada, ya, fazalikal lazi yad'ul yatim. Nah, kenapa Allah menggunakan isyarat dekat, manza? Kenapa tidak manzalika? Karena za itu isyarat dekat namanya. Dekat, ini. Kalau zalika itu jauh. Kenapa di Al-Ma'un itu fazalikal lazi yad'ul yatim? Karena orang yang menghardi anak yatim itu jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Karena zalika jauh, ba'id namanya. Tapi orang yang memberi hutang itu akan berada dekat dengan Allah. Itu kenapa za itu dekat. Dan biasanya orang yang memberi hutang itu akan, ya, orang yang biasa menghutangi orang itu akan didekati oleh orang yang berhutang. Ya, biasanya orang kalau ingin berhutang pasti mendekat kepada kita. Nah, itu kenapa isyaratnya dekat, za. Manza, bukan manzalika. 2. Untuk menunjukkan orang yang memberi hutang itu berada dekat dengan Allah. Makanya isyaratnya lil qarib, za. 3. Manzallazi itu ada yang dibuang ha tanbih namanya. Harusnya manhazallazi. Karena isyarat itu za biasanya ditambah dengan ha tanbih. Hadza. Ha itu tanbih namanya. Tanbih itu artinya membentak. Ha. Makanya bentakkan, ada hardikan. Ha. Tanbih itu artinya mengagetkan, mengejutkan, karena dibentak. Ha. Nah, kenapa dibuang ha-nya? Kenapa tidak dikatakan manhazallazi, tapi manzallazi? Tanbihnya dibuang. Kenapa? Karena tanbih ha itu artinya menghardik. Di situ ada isyarat, kalau ada orang berhutang kepadamu atau datang ingin berhutang, jangan hardik dia. Ya kan sering juga kita menghutangi orang tapi memarahi dia. Ini bayar ya. Ini pinjam nih ya. Ini jangan tidak dibayar ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada orang berhutang dengan kita, jangan hardik dia. Karena itulah huruf menghardik dibuang. Ha. Maka tinggal za saja. Manzallazi. Ha tanbihnya dibuang. Untuk memberi isyarat, jangan pernah menghardik orang yang engkau pinjamkan. Ya, kalau dipinjamkan, pinjam saja. Tapi jangan dihardik, jangan diancam, jangan diintimidasi. Itu tidak boleh. Ya, karena itu huruf ha-nya dibuang. Tinggallah za, manzallazi. Ya. Lalu yang keempat, Allah menggunakan maf'ul mutlak. Man zallazi yukridullaha qardan hasanan. Qardan itu namanya maf'ul mutlak. Yang maf'ul mutlak itu artinya tanpa limit, tanpa batas. Artinya apa? Kenapa meminjamkan itu ditambah maf'ul mutlak? Tidak cukup dengan bahasa man zallazi yukridullah, tapi ditambah dengan qardan, maf'ul mutlak namanya, untuk memberi kesan bahwa meminjamkan orang itu jangan dibatasi pada orang-orang tertentu saja. Artinya orang yang kita senang dengannya kita pinjamkan, orang yang tidak kita senangi datang tidak kita pinjamkan. Karena orang yang datang meminjam itu dalam keadaan yang terdesak,
Karena itu, kalau ada, pinjamkan. Jangan pandang dia. Dia baik selama ini dengan kita kah? Dia selama ini tidak baik dengan kita? Ya, jangan dipandang. Makanya, qardan dalam bentuk maf'ul mutlak namanya. Yang kelima, qardan itu maf'ul mutlak dari kata yukridu. Kaidah maf'ul mutlak, dia masdar langsung dari kata kerja. Jadi kalau yukridu, maka masdarnya ikrad. Ya. Anzala masdarnya inzal. Maka harusnya manzallazi yukridullah ikradan, bukan qardan. Karena yukridu dari kata akrada, itu mazid satu huruf. Akrada yukridu, maka ikradan. Kenapa tidak ikradan? Kenapa qardan? Karena kalau ikrad itu maknanya muta'addi, aktif. Kalau qardan itu maknanya lazim, ya, pasif. Artinya apa? Ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang, kita tidak boleh merasa berbuat baik kepada dia, tidak boleh merasa berjasa kepada dia. Karena yang kita pinjamkan itu pun bukan punya kita. Itu pun milik Allah, yang dengan itu kita mendapat kebaikan sebenarnya. Allah bisa saja memberikan langsung kepada orang itu. Tapi diberikan kepada kita dulu, lalu lewat tangan kita meminjamkan ke dia. Karena itu jangan merasa berjasa ketika meminjamkan sesuatu kepada orang. Sama dengan surah Al-Ma'un itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Memberi makan itu bahasa Arabnya it'am, bukan ta'am. Ya, memberi makan itu bahasa Arabnya it'am. Tetapi bahasanya bukan it'am al-miskin, tapi ta'am al-miskin. Kenapa? Ketika kita memberi makan kepada orang miskin, jangan merasa itu punya kita yang kita berikan, tapi itu punya dia sebenarnya, yang datang lewat tangan kita. Supaya kita dapat pahala, Allah kirim lewat kita dulu. Punya dia itu. Kalau it'am berarti kita yang memberi makan dengan punya kita. Begitu juga qardan, ketika kita meminjamkan orang, bukan ikrad, tapi qardan untuk menunjukkan yang kita pinjamkan ke dia itu bukan punya kita, tapi milik Allah yang kita pinjamkan kepada orang itu. Maka jangan merasa berjasa kepada orang yang kita meminjamkan sesuatu kepadanya. Karena itulah bentuk masdarnya, maf'ul mutlaknya bukan dari kata kerja langsung ikradan, tapi dalam bentuk mujarrad, ya, lazim, qardan. 4. Ya. Yang 5 ya. Yang keenam, fayudha'ifahu lahu, ya, fayudha'ifahu. Itu fa itu maknanya sababiyah dan ta'kid. Kenapa pakai fa? Man yukridillaha qardan hasana fayudha'ifah. Kenapa pakai fa? Fa itu maknanya ta'kid. Kenapa tidak pakai wa? Ya, wa yudha'ifahu atau summa yudha'ifahu. Karena fa itu maknanya ta'kid. Jadi bayaran Allah itu bersifat cepat. Kalaupun orang itu lambat membayar hutang, Allah sudah membayarnya lebih duluan. Tapi bukan uang yang dipinjamkan itu yang dikembalikan Allah. Mungkin badan kita dijadikan sehat, mungkin keluarga kita dihindari dari bencana dan petaka, ya, mungkin urusan kita dimudahkan, mungkin kita dijaga dari segala hal yang akan merusak. Itulah bayaran yang sifatnya cepat. Karena itulah bayaran hutang itu disebut dengan fayudha'ifahu. Ya, yang ketujuh, bayarannya adhafan kasirah, berlipat ganda yang banyak. Berlipat ganda yang banyak itu menunjukkan memberi hutang itu adalah ibadah yang sangat besar nilainya. Hingga balasannya pun berlipat ganda yang banyak. Coba bedakan dengan sedekah. Nanti baca Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifahu liman yasha.
Orang yang berinfak itu kata Allah seperti satu biji melahirkan 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, dan Allah melipat gandakan. Coba perhatikan. Wallahu yudha'ifu, tanpa ad'afan kasiratan. Tidak ada ya maf'ul mutlaknya, tidak ada sifat kasiratannya. Yang ada yudha'ifahu saja. Wallahu yudha'ifu, cukup. Tapi ketika orang memberikan hutang, ya, menghutangi orang, maka fayudha'ifahu lahu ad'afan kasiratan. Bahkan ad'afan itu jamak lagi. Sudahlah berlipat ganda, dibanyakkan lagi, diberi sifat banyak lagi kasirah. Menunjukkan betapa banyaknya, besarnya ya pembayaran yang diberikan Allah kepada yang memberikan hutang kepada orang lain. Pertama, yudha'ifatu sudah banyak, berlipat ganda kan. Dikasih lagi maf'ulnya mutlaknya adha'afan. Ya, itu pun tanpa batas karena mutlak. Itu pun dijamakkan lagi dari kata da'fan menjadi adha'afan. Ya. Lalu dikasih sifat lagi kasiratan, menunjukkan betul-betul banyak, betul-betul besarnya, tanpa batasnya bayaran Allah kepada yang memberi hutang. Yang kedelapan, itu didahulukannya lahu daripada ad'afan kasirah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan kasirah. Harusnya fayudha'ifahu ad'afan kasiratan lahu. Tapi kenapa lahunya didahulukan? Mendahulukan itu maknanya takhsis, khusus untuk dia yang berhutang saja. Itu menunjukkan betapa besarnya ya kemuliaan yang diberikan Allah kepada yang memberi hutang. Nah, yang ke-9, coba perhatikan kata yabsutu. Allah lapangkan. Dengan sod, yabsutu, perhatikan tuh, ya. Kata yabsutu di ayat itu, ya, Al-Baqarah 245 itu dengan sod. Padahal yabsutu itu dengan sin. Dari kata basata harusnya yabsutu pakai sin, yabsutu, lapang artinya. Kata yabsutu ini ada 13 kali dalam Al-Qur'an. Ya, 13 kali. Misalnya di surah Saba ya, ayat 39 salah satunya, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Di sana yabsutunya pakai sin ya, yabsutu. Itu yang benar. Karena basata itu pakai sin. Tetapi di surat Al-Baqarah 245 dalam konteks memberi hutang, maka kelapangan rezekinya disebut yabsutu dengan sod. Kenapa begitu? Kenapa tidak dengan sin yabsutu? Dalam kaidah, dalam ilmu fonologi, dalam fonologi Arab, sod itu jenis huruf tafkhim namanya, huruf yang tebal. Jadi ada huruf yang disebut tafkhim, tebal, ada yang disebut tarkik. Huruf yang tebal itu sod, dot, to, zo, go, kha. Itu namanya tafkhim. Makanya dibunyikan dengan tebal. So, to, zo, go, kha. Itu namanya huruf tafkhim, tebal. Sin itu termasuk huruf yang tarkik namanya, tipis. Makanya sin, ya, ta, la, itu huruf-huruf yang disebut tarkik, tipis. Nah, kenapa dalam konteks memberi hutang kelapangan rezeki disebut dengan yabsutu dengan sod yang jenis hurufnya tafkhim atau tebal? Satu, untuk memberi isyarat balasan Allah kepada yang memberi hutang itu tebal sekali, setebal yabsutu. Yang kedua, hanya orang yang kantongnya tebal yang bisa memberi hutang. Orang yang kantongnya tipis, sulit memberi hutang, ya dia aja tidak cukup. Dia punya sedikit, gimana memberi hutang? Orang yang memberi hutang tuh kalau kantongnya tebal, karena biasanya hutang jumlahnya besar. Kalau sedekah bisa 2.000, 5.000, tapi kalau memberi hutang itu jutaan, mungkin puluhan juta. Hanya orang yang kantongnya tebal yang bisa memberi hutang. Karena itu hurufnya ditebalkan, yabsutu, ditafkhimkan hurufnya, bukan ditarkikkan. Itu kenapa
kelapangan rezeki pada orang yang memberi hutang disebut dengan yabsutu dengan sad, bukan dengan sin yang seharusnya dengan sin. Terakhir, ketika Allah bicara tentang pemberian hutang, maka ayatnya ditutup dengan peringatan wa ilaihi turja'un, kepadanya kamu kembali. Kenapa diingatkan kita kembali kepada Allah ketika berhutang? Ingat, persoalan yang paling berat yang akan kita hadapi menghadap Allah itu adalah hutang dengan manusia. Makanya orang terhalang dengan hutangnya. Ya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruh seorang mukmin akan terhalang menuju Tuhan disebabkan hutangnya sampai dilunasi. Makanya orang yang mati syahid pun tidak akan masuk surga kalau dia mati berhutang. Kenapa? Karena hutang itu akan menghalangi seseorang kembali menghadap Allah. Itu kenapa ketika Allah bicara tentang hutang, ayatnya ditutup dengan peringatan wa ilaihi turja'un. Supaya engkau cepat kembali, mudah kembali, maka hutang segera selesaikan. Jangan mati dalam status berhutang. Itu kenapa ayat tentang hutang itu Al-Baqarah 282, aturan berhutang. Tapi di ayat 281-nya diingatkan dengan hari yang kita kembali kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ingatlah hari yang di hari itu kamu dipulangkan kepada Allah. Baru dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma dan seterusnya. Kenapa pembicaraan hutang dimulai dengan peringatan hari berpulang kepada Allah? Bahwa kepulangan kita kepada Allah bisa terhalang disebabkan hutang piutang. Karena itu selesaikan. Itulah rahasianya kenapa ayat tentang hutang di Al-Baqarah 245 ditutup dengan peringatan wa ilaihi turja'un. Kenapa ayat tentang hutang di Al-Baqarah 282 dimulai dengan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Untuk menunjukkan bahwa hutang itu perkara yang paling berat nanti di akhirat yang bisa menjadi penghalang manusia menuju Allah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.